Mantan terpidana korupsi yang menjadi bakal calon Bupati Sidoarjo, Jawa Timur mengaku membayar sejumlah uang sebagai mahar untuk bisa maju dalam Pilkada serentak 9 Desember tahun ini. Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus korupsi bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut. Pesawat Citylink rute Jakarta-Padang tergelincir dan keluar dari landasan Bandara Internasional Minangkabau Padang, Sumatera Barat. Empat pelaku pengeroyokan dua anggota TNI di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur akhirnya tertangkap. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami kembali bisa menjumpai Anda pada hari ini Senin 3 Agustus 2015. Di awal pekan ini kami akan menyajikan dua buah perbincangan untuk Anda dan sejumlah informasi terkini yang akan kami hadirkan untuk Anda. Seperti biasa kami berdua akan mengawal pagi Anda, saya Leonard Samosir dan Sylvia Iskandar akan melakukan siaran ini dari studio Metro Manulife. Sylvia, selamat pagi. Halo, selamat pagi Leo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di Senin pertama di awal bulan yang baru ini. Semoga program Bincang Pagi dapat menambah semangat Anda karena seperti yang Leo katakan kami hadir dengan dua perbincangan khas Bincang Pagi. Yang pertama Leo, saya akan membahas ini masih terkait dengan Pilkada serentak. Kita tahu hari ini 3 Agustus 2015 adalah hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran untuk calon kepala daerah dalam Pilkada serentak. Terakhir sudah ada 10 daerah yang tersisa yang katanya masih memiliki calon tunggal. Kita tunggu nanti sampai selesai hari ini bagaimana proses atau update terbaru, apakah ada lagi yang menambah. Nah, terkait dengan itu pemirsa, polemik calon tunggal ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah sebetulnya partai politik ini tidak mampu melahirkan calon-calon kepala daerah untuk maju dalam Pilkada serentak tahun 2015 ini? Pertimbangan elektabilitas ini kerap menjadi penentu siapa yang akan didukung parpol untuk maju dalam Pilkada. Karena itulah banyak parpol yang sering mengambil jalan pintas, beramai-ramai mengusung calon yang menurut survei memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Ada lagi soal mahalnya mahar atau pemberian uang kepada partai politik yang diduga sebagai salah satu faktor yang membuat kader-kader partai politik ini urung dalam mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Banyak parpol yang menolak disalahkan terkait dengan polemik calon tunggal. Namun apakah pragmatisme parpol yang berujung pada adanya calon tunggal ini dapat dibenarkan? Melahirkan pemimpin-pemimpin baru ini adalah salah satu tugas dan fungsi utama dari partai politik. Tapi apabila itu gagal dilakukan, di manakah tanggung jawab partai politik? Itulah yang akan kami bahas dalam topik pertama di Bincang Pagi dengan judul Tersentak, Masalah Pilkada Serentak, Bersiasat di Pilkada Serentak. Itu yang pertama Leo di Bincang Pagi, di kedua di Editorial Indonesia ada apa? Saya akan membedah editorial Media Indonesia yang pagi ini akan menyoroti masalah bagaimana membongkar birokrasi bongkar muat. Seperti sudah diketahui bersama oleh masyarakat Indonesia bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo sempat marah karena baru saja melihat bagaimana lambannya proses penanganan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Sesuatu yang sering diistilahkan sebagai dwelling time atau waktu menunggu atau waktu memproses barang yang sangat lama. Sebetulnya pemerintah sudah melakukan upaya untuk mempercepat proses penanganan barang ini. Ada 18 lembaga yang sudah ada di Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi masalahnya adalah 18 lembaga ini ternyata bukan mempercepat tetapi malah memperlambat proses penanganan bongkar muat. Kita tahu bahwa Tanjung Priok menangani sekitar 18.000 kapal laut atau sekitar 70% dari semua kapal yang lalu lalang
dari dan ke Indonesia. Kita juga sudah mengetahui bahwa kepolisian daerah Metro Jaya sudah menangani beberapa pejabat dan juga oknum pejabat dan juga pengusaha yang nakal, dan itu yang menjadi masalah yang akan selalu menjadi muncul ke permukaan kalau memang tidak ada niat tegas atau sikap tegas dari pejabat yang berwenang. Kita berharap keberhasilan menangani proses atau penyelesaian masalah dwelling time di bongkar muat pelabuhan Tanjung Priok ini bisa menjadi contoh bagi pelabuhan-pelabuhan lain dan juga bagi instansi lain bagaimana mempercepat proses birokrasi yang sering menjadi momok di Indonesia. Itu yang nanti dibahas sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, pemirsa, dan Anda juga bisa menyatakan pendapat Anda lewat saluran telepon di 021583022 dan juga lewat akun Twitter kami @bincangpagi. Sebelum kita memulai perbincangan, kami akan menyajikan kembali sejumlah informasi terkini untuk Anda. Pemirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Surabaya mendaftarkan perwakilan mahasiswa sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Aksi itu sebagai bentuk sindiran kepada partai politik karena hanya ada satu pasangan yang mendaftar ke KPU untuk berlaga di pilkada. Mahasiswa menilai partai politik sudah gagal melakukan kaderisasi dan melahirkan sosok calon pemimpin yang bisa berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah. Pasalnya hingga 2 hari masa perpanjangan pendaftaran, belum ada pasangan calon selain pasangan calon petahana Tri Risma Harini dan Wisnu Saktibuana yang mendaftar ke KPU Kota Surabaya. Selain itu, para mahasiswa juga menolak pasangan calon boneka yang dipaksakan untuk diusung dan berharap pemilihan kepala daerah berintegritas. Masih dari Surabaya, pemirsa, setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Tri Risma Harini mengunjungi bekas lokalisasi Doli untuk melihat hasil home industri dan kerajinan warga. Pada kesempatan tersebut, Tri Risma Harini menunjukkan sejumlah balai pelatihan milik Pemkot Surabaya yang merupakan bekas Wisma. Di lokasi tersebut, Pemkot Surabaya melatih berbagai keahlian kepada sejumlah warga maupun anak-anak sekitar. Kedatangan kedua tokoh perempuan ini juga disambut warga sekitar dengan memamerkan sejumlah hasil karya dan kerajinan buatan mereka. Bahkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang didampingi Puan Maharani memborong sejumlah hasil karya warga. Di antaranya ada batik, sandal, hingga tempe produksi warga eks-lokalisasi. Pemirsa, pengacara OC Kaligis mengaku diteror oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di dalam rutan Guntur karena menolak diperiksa. Ditemui usai mengikuti kebaktian di Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu siang, OC Kaligis mengatakan sempat diteror penyidik KPK saat berada di dalam rutan Guntur. Menurut OC Kaligis, sejumlah penyidik KPK mendatangi selnya dan memaksanya menjalani pemeriksaan di gedung KPK. OC Kaligis menegaskan dirinya memiliki hak untuk diam dan menolak diperiksa sebagaimana diatur dalam undang-undang. OC pun mempersilahkan jika KPK memperpanjang masa penahanannya. OC Kaligis ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Hakim PT UN Medan. Selain OC Kaligis, KPK juga menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka, termasuk Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Kemudian dokter KPK, Dr. Yohanes sendiri Utabato mengatakan bahwa saya mesti dirujuk. Sampai hari ini enggak. Tensi saya itu rata-rata di bawah 90-95, memang bahaya kalau diperiksa. Nah, pada waktu tanggal 24 itu saya dipanggil. Saya tanya apa hendaknya. Setelah itu mau diperiksa di atas, saya nggak mau lagi. Karena kalau diperiksa sebagai saksi kan bukti. Padahal kan pasal 66 itu pengacara atau tersangka tidak dibebani beban pembuktian, saya bilang begitu. Kemudian pasal 69 dan 70 bahwa bebas itu pengacara ada kunjungan pada waktu itu. Banyak SOP yang dilanggar sih, tapi udahlah, kita kan orang terpuruk, tetapi saya juga mengharapkan keadilan. Pagi akan segera dimulai dengan perbincangan khas Bincang Pagi yang akan segera dipandu oleh Zilvia Iskandar. Zilvia, silakan.
Baik, terima kasih Leo. Pemirsa, langsung saja saya undang 3 narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV Manulife. Yang pertama adalah Ketua DPP Golkar, Leo Nambaban. Selamat pagi, Bang Leo. Apa kabar, Sylvia? Apa kabar? Silakan Bang Leo di sini. Dan yang kedua adalah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono. Pak Sumarsono. Apa kabar, Pak? Selamat pagi. Dan yang ketiga adalah pengamat politik dari Populi Center, Niko Haryanto. Selamat pagi, Mas Niko. Ketemu lagi, apa kabar? Ya. Kami akan segera membahas, pemirsa, topik kita pada hari ini tersentak masalah pilkada serentak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.